Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik. Baik, hari ini kita akan belajar tentang teks laporan percobaan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari itu ada dua kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar pengetahuan dan juga kompetensi dasar keterampilan. Kompetensi dasar pengetahuan yang akan kita pelajari hari ini adalah mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar, atau percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Lalu kompetensi dasar keterampilan yang akan kita pelajari hari ini adalah menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Tujuan pembelajaran kita adalah kegiatan pembelajaran hari ini melalui pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran discovery learning. Peserta didik atau anak-anak semua diharapkan mampu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar dan menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang dibaca atau didengar. Fokus pembelajaran kita hari ini, jadi hari ini kita akan fokus belajar pada KD yang kedua, itu KD keterampilan tentang menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Topik pembahasan kita hari ini ada 4 topik. Itu topik yang pertama itu pengertian teks laporan percobaan. Lalu topik yang kedua itu ciri-ciri teks laporan percobaan. Dan yang ketiga itu fungsi dari teks laporan percobaan. Dan yang keempat itu langkah-langkah menyimpulkan isi dari teks laporan percobaan. Untuk lebih jelas, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian teks laporan percobaan. Baik. Laporan, jadi laporan itu sendiri merupakan suatu bentuk hasil dari sebuah pengamatan yang dilakukan dan bertujuan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada orang banyak. Jadi laporan itu, kita membuat laporan itu sesuai dengan hasil pengamatan kita atau hasil observasinya kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita buat, yang nanti kita laporkan, seperti itu. Lalu teks laporan percobaan itu sendiri merupakan teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Seperti saya sudah jelaskan tadi di awal, bahwa untuk membuat sebuah teks laporan percobaan itu, kita harus melalui yang namanya pengamatan atau percobaan. Seperti itu. Yang kedua, topik pembahasan kita yang kedua, itu ciri-ciri teks laporan percobaan. Ciri yang pertama, melaporkan hasil percobaan. Yang kedua, laporan ilmiah dilakukan untuk menguji sesuatu. Lalu yang ketiga, teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. Jadi kita sampaikan dulu tujuan percobaannya kita apa. Tujuannya apa, setelah kita menyampaikan tujuan, baru kita lanjut ke langkah yang berikut. Ciri yang keempat, itu memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. Lalu yang kelima, memaparkan prosedur melaksanakan percobaan dan melakukan pengamatan. Lalu yang keenam,
memaparkan pencatatan hasil percobaan. Yang ketujuh, itu ciri yang terakhir, laporan dipaparkan simpulan hasil percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap data hasil pengamatan. Jadi yang kita laporkan itu adalah hasil dari percobaan kita, yang dimana ketika kita melakukan percobaan, begitu setelah kita melakukan percobaan, kita melakukan pengamatan atas percobaannya kita itu. Jadi hasil dari pengamatan kita itu yang kita laporkan, seperti itu. Kita lanjut ke yang ketiga, itu fungsi teks laporan percobaan. Jadi fungsi teks laporan percobaan itu ada 5. Yang pertama itu merupakan sumber informasi. Jadi laporan percobaan itu kita sama halnya kita memberikan informasi kepada pembaca atau kepada orang lain tentang suatu hal atau tentang percobaan yang kita buat, seperti itu. Lalu yang kedua, untuk mengetahui kemajuan suatu permasalahan. Fungsi yang ketiga, dapat menemukan teknik baru atau cara baru. Lalu yang keempat, itu melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan. Yang kelima, sebagai pemecah suatu masalah. Ada juga yang namanya sifat teks laporan. Jadi sifat teks laporan itu ada 3. Yang pertama itu teks laporan itu bisa bersifat informatif, atau seperti yang tadi di fungsi laporan itu, yang pertama memberikan informasi. Lalu yang kedua itu bersifat komunikatif. Bersifat komunikatif artinya laporan itu mudah dimengerti. Artinya ketika orang lain membaca laporan yang kita buat, atau laporan yang kita buat, dia akan dengan mudah mengerti apa yang kita tulis di dalam teks laporan tersebut. Lalu yang ketiga, bersifat objektif. Di dalam teks laporan ada juga yang namanya fakta dan juga opini. Mari kita lihat apa itu fakta dan apa itu opini. Jadi fakta adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Di dalam teks laporan, apa yang kita buat, itu yang kita tulis, itu yang namanya fakta. Lalu yang kedua, opini. Opini adalah pendapat, pikiran, ataupun pendirian belum diakui kebenarannya. Jadi dalam menulis teks laporan percobaan itu, ketika kita membuat simpulan, pikiran-pikirannya kita, argumen-argumennya kita, atau pendapat-pendapatnya kita tuangkan di dalam simpulan tersebut. Lalu nilai kebenaran itu, apa yang kita tulis itu belum tentu benar, tetapi kalau berbeda dengan yang namanya fakta. Seperti ini. Dalam sebuah laporan, baik lisan maupun tertulis, dapat dipastikan memuat hal-hal yang benar, nyata, dan telah terjadi. Hal ini biasa disebut fakta. Itu yang namanya fakta. Lalu laporan tidak ditabuhkan berisi hal-hal atau pernyataan-pernyataan yang sifatnya berupa gagasan, usulan, pendapat, dan sejenisnya. Itu yang kita sebut dengan opini. Seperti itu, anak-anak. Topik yang keempat itu langkah-langkah menyimpulkan teks laporan percobaan. Langkah yang pertama, membaca teks yang akan diringkas dengan teliti. Langkah yang paling pertama, kita harus baca dulu teks laporan. Baca, pahami benar isi teks laporan. Setelah itu baru kita datang ke langkah yang kedua,
di mana langkah yang kedua itu kita mencatat pokok-pokok gagasan yang menjadi inti teks. Pokok-pokok yang menjadi inti teks atau pokok-pokok pikiran, gagasan, pendapat yang menjadi inti dari inti teks kita catat, kita tulis, sehingga sebentar di dalam membuat kesimpulan atau kesimpulan itu lebih mempermudah kita. Langkah yang ketiga, merangkaikan kembali dengan kalimat sendiri teks tersebut secara ringkas berdasarkan pokok-pokok gagasan yang telah dicatat. Jadi langkah kedua yang kalian sudah catat itu gagasan-gagasan atau pokok pikiran dalam itu teks laporan percobaan yang sudah kalian catat. Di langkah ketiga itu kalian mulai merangkai, kalian mulai berkreasi, menyimpulkan atau membuat simpulan terkait dengan isi laporan percobaan yang berpatokan pada pokok-pokok pikiran yang sudah kalian catat tadi itu. Tetapi cara menguraikannya itu menggunakan bahasa kalian sendiri, tidak mendikte atau tidak menjiplak dari teks laporan yang ada, seperti itu. Dengan menggunakan bahasa sendiri, tetapi tidak isinya tidak berbeda jauh dari teks laporan yang kalian baca itu, seperti itu. Lalu yang keempat, setelah langkah pertama, kedua, dan ketiga selesai kalian lakukan, langkah yang keempat itu menyunting ringkasan baik dari segi isi maupun bahasa. Jadi langkah yang terakhir itu kalian periksa kembali, koreksi kembali ringkasan atau simpulan yang sudah kalian buat itu, apakah isinya sesuai dengan teks laporan yang ada ataukah tidak, seperti itu. Jadi kalian mulai periksa kembali, cek kembali ketika dalam penulisan tadi ada kesalahan penulisan kata atau penulisan kalimat atau ada kesalahan penempatan tanda baca. Bisa dalam proses atau langkah yang keempat itu kalian perbaiki sehingga hasil kerjanya kalian itu benar-benar baik, seperti itu. Lalu yang terakhir, itulah tadi topik keempat topik yang akan kita pelajari hari ini. Materi-materinya sudah diuraikan. Yang paling akhir, setelah ini ada LKPD yang akan dibagikan ke anak-anak semua. Silakan kalian perhatikan baik-baik LKPD-nya, baca baik-baik LKPD-nya, pahami baik-baik pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Ketika tidak dimengerti, silakan diskusikan dengan teman-teman kelompok atau ditanyakan kepada guru kalian sehingga bisa kalian bahas bersama, mencari pemecahan masalahnya, proses pengerjaannya seperti apa, sehingga dalam proses pengerjaan LKPD nanti lebih mudah. Jadi sekian pembelajaran kita, sekian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semua.